Hari Minggu semuanya, kita percaya bahwa apapun aplikasinya Tuhan ada bersama dengan kita sama-sama. Dalam kesempatan ini, di tahun di mana gereja dalam pengembalaan Bapak Ibu masuk kepada tahun integritas. Karena Allah yang Anda dan saya sembah adalah Allah yang setia, maka seharusnya para pengikutnya juga memiliki integritas. Nah, integritas yang sesungguhnya adalah datang dari kecerdasan rohani. Nah, bicara tentang kecerdasan rohani adalah dimulai dari perasaan yang dipenuhi oleh kebenaran. Dalam kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan dengan judulnya klasik, menjaga hati. Karena bicara tentang hati, ada 3 hal yang kita mau tangkap dari pesan Tuhan pada kesempatan ini. Dan yang pertama, kenapa Anda dan saya harus menjaga hati? Karena hidup Anda dan saya adalah pesanan Tuhan. Saya mau pastikan dulu share screen ya. Ini kalau host udah terima materi saya boleh ditampilkan. Kalau mau saya yang bantu saya bisa juga. Ya. Ya, dari host silahkan. Baik, yang pertama kenapa Anda dan saya harus menjaga hati karena hidup Anda dan saya adalah pesanan Tuhan. Ya. Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-23 sampai 24 tertulis demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Masing-masing kita tahu ada pujian dari ayat ini, ya lagunya agak jadul. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Menarik adalah kata Tuhan menetapkan di dalam bahasa Indonesia adalah sebuah ketetapan yang mutlak. Tuhan menetapkan. Nah, sesungguhnya di dalam teks aslinya lebih tepat ketika diterjemahkan versi King James yang terbaru. Di King James yang terbaru, di sana tertulis, "The steps of a good man are ordered by the Lord. Ya. And he delight in his way." Perhatikan, bahasa Indonesia menulis Tuhan menetapkan. Namun dalam teks aslinya lebih pas diterjemahkan dalam versi King James, order by the Lord. Di situ jelas bahwa hidup Anda dan saya adalah pesanan Tuhan. Kenapa Anda dan saya harus menjaga hati? Karena hidup Anda dan saya adalah pesanan Tuhan. Kalau kamu yang pesan saja pengen yang terbaik, apalagi Tuhan yang pesan, itu pasti pesanannya sempurna. Memang unik orang-orang pada masa kini berbeda dengan orang-orang zaman dulu. Kalau kita pilah, saya angkatan kolonial, yang muda-muda sekarang angkatannya milenial. Kalau yang angkatannya kolonial masuk ke restoran, biasanya yang ditanya mana menu yang recommended yang paling enak. Tapi kalau yang milenial rata-rata bukan tanya mana makanan yang terenak, tetapi bayar pakai kartu apa yang promo. Ya, ini perbedaan konsep. Ya, yang satu sibuk promo, yang satu fokus pada rasanya enak apa enggak. Nah, kenapa Anda dan saya harus menjaga hati? Karena hati kita yang merespon pesanan Tuhan itu. Makanya kita harus menjaga hati. Di sini disebutkan sebagai hati nurani. Hati nurani adalah reserve yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya, sehingga sejahat-jahatnya orang, orang tersebut masih memiliki kesadaran untuk berbuat baik. Nah, kata Ibrani untuk hati nurani adalah yetser. Yetser itu artinya dorongan,
keinginan, pikiran, kemauan. Di mana dalam bahasa Ibrani modern, ya hati nurani dalam bahasa Inggrisnya juga disebut sebagai conscience. Ya, yang dalam bahasa lainnya digunakan istilah matchpun, di mana hati nurani dalam keadaan tertentu itu bisa mengetuk jiwa manusia akan kebenaran, di mana dia belum pernah diberitahu sesuatu yang benar, tetapi ketika dia berhadapan dengan pilihan dan dia salah mengambil pilihan atau mau mengambil pilihan di antara pilihan yang lain, di situ hati nurani mengetuk jiwanya akan sesuatu yang benar. Nah, matchpun atau hati nurani itu juga punya pengertian penunjuk arah, kompas, di mana kenapa Anda dan saya harus jaga hati, karena kita ini pesanan Tuhan yang harusnya memenuhi apa yang Tuhan pesan. Nah, untuk memenuhi apa yang Tuhan pesan itu kan butuh kepekaan. Sehingga Anda dan saya bisa tidak hanya menyajikan apa yang Tuhan pesan, tetapi juga menyajikannya dengan cara yang Tuhan mau. Dengan demikian, dalam bahasa Indonesianya, kita kenal sebagai hati nurani. Yang mana kata hati nurani tersebut diserap dari bahasa Arab yang artinya cahayanya hati. Nur aini, di mana hati Anda dan saya bukan hanya sekedar bisa merasa, tetapi juga bisa melihat dengan jelas untuk memenuhi apa yang Tuhan pesan. Oleh karena itu, yang pertama, kenapa Anda dan saya harus menjaga hati? Karena hidupmu, hidupku adalah pesanan Tuhan. Di tempat Anda masing-masing, boleh katakan buat diri Anda masing-masing, saya pesanan Tuhan. Ya, dari sini saya lihat nih, ya, Anda boleh ucapkan, saya pesanan Tuhan. Dan karena Anda dan saya pesanan Tuhan, maka tidak ada yang Tuhan pesan yang tidak sempurna. Tidak ada yang Tuhan pesan tanpa rancangan yang besar. Untuk itu Anda dan saya dipanggil. Lalu kemudian yang kedua, kenapa Anda dan saya harus menjaga hati? Yang kedua, sesungguhnya hati Anda dan saya adalah tanda pengenal diri. Dunia mengenal Anda dan saya dari pencapaian. Sukses yang diukur oleh apa yang kita miliki, apa yang berhasil kita capai. Itu cara dunia mengenal Anda dan saya. Namun cara Tuhan mengenalmu, mengenalku adalah hati. Kenapa mesti menjaga hati? Karena hati Anda dan saya adalah tanda pengenal diri. Roma 2 ayat yang ke-14 tertulis demikian. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Roma 2 ayat 14 adalah jawaban dari pertanyaan yang sering dilontarkan pada para mahasiswa teologi di dalam kelas mata kuliah keselamatan. Ya, mata kuliah keselamatan itu istilahnya soteriologi. Nah, pertanyaannya itu ada dua biasanya mahasiswa tentang keselamatan. Yang pertama pertanyaannya adalah apakah keselamatan itu bisa hilang? Itu pertanyaan yang paling hot sampai hari ini ditanyakan oleh para mahasiswa. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana nasib orang-orang yang belum pernah mendengar nama Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan? Bagaimana dengan mereka yang ada pada masa kerajaan-kerajaan yang belum pernah mendengar nama Yesus? Nah, inilah jawabannya, bahwa oleh dorongan diri sendiri menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Hati Anda dan saya tidak sekedar tanda pengenal, tapi berurusan dengan keselamatan dan hidup kekal. Nah, lalu kemudian di 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah,
Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Seorang yang dari kecilnya sudah terbiasa mendengar suara Tuhan memanggil namanya, namun pada satu hari tertipu dengan panca inderanya sendiri. Karena memang sesungguhnya yang seringkali mengganggu iman percaya kita adalah panca indera kita. Apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, itu seringkali menghalangi untuk iman kita bekerja. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, terjadilah kondisi tersebut, di mana Samuel yang sebelumnya di masa kecil beberapa kali mendengar Tuhan memanggil namanya, namun ketika diutus Tuhan untuk mengurapi Daud, sempat keliru karena menggunakan parameter apa yang dilihat matanya. Di mana kakak beradik daripada Daud, tubuhnya lebih baik, usianya jauh lebih dewasa, dan itu yang dia hitung. Namun Tuhan menolak mereka semua, sampai akhirnya mendapat teguran, jangan pandang parasnya, jangan pandang perawakan yang tinggi. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, itu panca indera kita, tetapi Tuhan melihat hati. Hatimu adalah tanda pengenal diri. Lalu kemudian Roma 8 ayat yang ke-27, Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saya garis bawahi, Allah yang menyelidiki hati nurani. Kenapa Anda dan saya harus menjaga hati? Karena hatimu adalah tanda pengenal diri. Bagaimana Allah mengenali dirimu dari hatimu? Yang pertama adalah Allah memperhatikan kenapa Anda dan saya melakukan sesuatu. Tuhan memperhatikan alasan yang menggerakkan Anda dan saya melakukan sesuatu. Kamu yang beribadah kepada Tuhan. Kamu yang ikut serta dalam gereja untuk melayani. Bukan apa yang kamu kerjakan yang Tuhan lihat. Tetapi kenapa kamu mengerjakannya, itu yang Tuhan perhatikan. Manusia melihat apa yang Anda lakukan. Tuhan memperhatikan alasan Anda dan saya melakukannya. Hatimu adalah tanda pengenal dirimu. Setelah kita diketahui alasan kenapa kita melakukannya. Puji Tuhan, kalau alasan itu benar, Anda akan bersemangat dan berantusias. Namun, langkah demi langkah, bagaimana Anda dan saya melakukannya, itu juga Tuhan perhatikan. Karena alasan yang paling benar sekalipun tidak bisa dibenarkan ketika Anda dan saya menjalankannya tidak dengan cara yang benar. Alasan yang benar harus dilakukan dengan cara yang benar. Kalau alasan Anda, motivasi kita adalah Tuhan, harusnya kita melakukannya dengan cara Tuhan. Nah, tiap langkah yang Anda dan saya ambil hari ini, dari setiap keadaan yang terjadi, situasi yang Anda dan saya hadapi, yang kita ambil dalam tiap langkah adalah hasil dari respon hati. Nah, karena itu jangan lambat untuk merespon, tapi jangan terlalu cepat untuk bereaksi. Karena setiap reaksi berasal dari respon. Dan pastikan Anda dan saya menjalankan hidup ini gunakan caranya Tuhan. Karena Tuhan mengenal Anda dan saya dari hati. Nah, yang terakhir yang ketiga adalah tentang menjaga hati itu bukan urusan Tuhan. Menjaga hati itu urusan Anda dan saya. Yang ketiga ini penting. Boleh di next materinya. Jemaat Tuhan, perhatikan baik slide ini. Ini pesan buat Anda dan saya yang harus termeterai. Bahwa menjaga hati itu urusanmu bukan urusan Tuhan. Ada pujian yang liriknya tertulis begini. Tuhan inilah yang ku mau,
Kau menjaga hatiku. Ya, saya nggak tahu itu latar belakang liriknya dari mana, tapi yang jelas Amsal 4 ayat 23 di sana tertulis. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tidak ada ayat yang menyarankan, yang terbersit, kah itu tertulis ataupun pesan tersembunyi tentang Tuhan menjaga hati Anda dan saya. Tapi jelas ditulis Amsal 4 ayat 23, menjaga hati itu perintah Tuhan kepada Anda dan saya. Bukan Tuhan yang menjaga hatimu, tapi Anda dan saya yang harus menjaga hati. Karena itu jagalah hatimu. Karena itu urusan Anda dan saya bukan urusan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana Anda dan saya menjaga hati? Ayub 22 ayatnya yang ke-22 tertulis demikian. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Saya highlight ya. Terimalah, kemudian taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Menjaga hati itu bukan tidak bergaul. Menjaga hati itu bukan kemudian kita menarik diri dari banyak orang. Karena kalau itu yang kita lakukan berarti kita keliru di dalam urusan menjaga hati. Karena Anda dan saya dipanggil untuk menjadi garam, dipanggil untuk menjadi terang. Bagaimana menjadi garam yang terasa, menjadi terang yang kelihatan, kalau hidup ini tidak berbagi buat banyak orang. Maksud saya berbagi dalam hal ini adalah hidup yang transparan, hidup yang bermasyarakat, hidup yang nggak sendirian. Karena memang kekristenan digambar jemaat Tuhan tubuh Kristus sebagai domba yang hidup dalam kawanan. Karena itu tidak bisa kita mengasingkan diri. Karena mengasingkan diri tidak masuk ke dalam kategori menjaga hati. Hati dijaga sebagai urusan Anda dan saya. Ingat, menjaga hati itu bukan urusan Tuhan, bukan urusan orang lain. Karena udah keliru yang pertama, kadang kita minta Tuhan yang jaga hati kita. Kekeliruan yang kedua makin parah. Kita minta orang lain yang jaga hati kita. Ya, kamu ngomong nggak jaga perasaan saya, dengar ini. Tuhan mau Anda dan saya menjadi dewasa menyikapi ini. Silakan orang lain menghina, tapi terhina itu keputusan Anda dan saya. Silakan orang lain mengganggu, tetapi menjadi terganggu itu keputusan Anda dan saya. Karena itu menjaga hati jauh dari yang namanya mengasingkan diri. Tidak demikian. Sesungguhnya hati itu terjaga bukan karena Anda tidak berbagi hidup, tetapi karena Anda dan saya menjaganya dengan memenuhi hati Anda dan saya dengan firman. Karena itu baca Alkitabnya, ngerti nggak ngerti belakangan nanti Tuhan tolong Anda dan saya untuk ngerti. Karena Roh Kudus itu penolong. Dia akan hibur Anda untuk menjadi paham. Terima, taruh firman-Nya dalam hatimu. Karena begini, orang hidup berhubung satu dengan yang lain terhubung, melakukan segala sesuatu itu paling all out kalau pakai perasaan. Ya, melayani pakai perasaan, yang pelayanan musik pakai perasaannya, yang pelayanan WL pakai perasaannya, yang jadi tim penggembalaan pakai perasaannya dalam melayani. Karena yang mengerjakan segala sesuatu gunakan perasaan, itu pasti terasa. Ya. Nah, masalahnya adalah hidup itu memang harus menggunakan perasaan, tapi tidak boleh dipimpin oleh perasaan. Karena perasaan Anda dan saya bisa salah. Karena itu baiklah perasaan kita itu dipenuhi oleh kebenaran. Sehingga kebenaran memimpin perasaan kita. Kalau kebenaran memimpin perasaanmu, perasaanku, maka harusnya rasa kita tidak salah.
maka hati Anda dan saya bisa terjaga. Kalau kita konsumsi lebih banyak apa kata mulut orang, bukan apa kata mulut Tuhan, susah hidup kamu. Ya. Dari fashion tergantung penilaian orang. Cara bicara tergantung penilaian orang. Mari mulai sekarang memasuki musim yang baru, hiduplah dengan damai sejahtera yang penuh. Mau bikin apa-apa, mau rencanakan apa-apa, pikirin apa kata Tuhan mulai sekarang. Karena itu terima, taruh firman-Nya di dalam hatimu. Supaya perasaan kita ini mengalami kecerdasan roh. Nah, yang terakhir dari Lukas 21 ayatnya yang ke-34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya, perhatikan jemaat Tuhan, kalimat yang di-highlight, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Hati susah bukan karena Tuhan yang buat susah. Tapi karena kita mikirin yang gak penting untuk kemuliaan Tuhan. Maka jangan keliru di dalam memberi saran, nasihat, dan penguatan kepada orang tua yang sakit. Kadang kita yang anak ini mau menyemangati tapi akhirnya keliru ya. Udahlah mama, udahlah papa, jangan mikir-mikir lagi, gara-gara mikir makanya jadi sakit. Coba Tuhan, orang karena punya otak makanya mikir. Ya, nggak mungkin orang tua nggak mikir, nggak mungkin karena sudah tua nggak mikir. Ya, justru semakin usia Anda umurnya angkanya nambah, makanya makin banyak yang Anda dan saya pikir. Namun Lukas 21 ayat 34 di sana tertulis, mulai sekarang pikirkanlah hal-hal yang penting untuk kekekalan. Pikirkan hal-hal yang penting untuk Tuhan dimuliakan. Bukan nggak boleh mikir. Kalau mau jaga hati harus jaga diri. Kalau mau jaga diri pikirin yang penting-penting. Dan tentunya yang penting adalah kepentingan Tuhan. Bukan apa yang penting buat Anda dan saya. Mari kita berdoa. Kami sudah memohonkan Roh Kudus untuk memimpin dan kiranya Roh-Mu terus memenuhi setiap kami dalam pemahaman ini. Sehingga tidak satu pun di antara kami yang dalam kesempatan ini terlewat begitu saja. Karena berurusan berhadapan dengan firman Tuhan yang tertulis adalah sama berhadapan dengan Allah langsung. Firman yang memerdekakan, firman yang menyembuhkan, firman yang mengerjakan perubahan pembaruan budi pada setiap kami yang mau percaya dan melakukan. Oleh karena itu, mari jaga hati kita. Roh Tuhan memampukan Anda dan saya. Sehingga kita boleh lewati musim yang baru ini. Tahun yang baru yang menjadi tahun rahmat Tuhan. Buat orang-orang yang menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap melihat Allah bekerja, melakukan apa yang Tuhan suka lewat hidup kami. Sehingga kami boleh mengalami percepatan, penggenapan dari tujuan Tuhan melalui hidup kami masing-masing. Dan akhirnya hidup kami dipenuhi. Perasaan kami dipenuhi oleh Kristus itu sendiri. Dan satu nama yang dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.